dan mengambil air, menginjak di bawah pohon keprosok, harusnya kan kepleset. Nah, disitulah diketemukan tanda-tanda mencurigakan. Setelah digoyang ternyata bisa dan diangkat, langsung minta bantuan kepada warga desa Lubang Buaya sebanyak 8 orang untuk menggali sumur ini menggunakan tangan karena takut kena jenazah. Menjelang kurang lebih pukul 11 malam, 2 orang pingsan di dalam sumur ini dan dilaporkan kepada Pangkostrat, ditakutkan sumur ini mengeluarkan gas beracun. Akhirnya dimintalah bantuan pasukan dari Surabaya yang ditugaskan untuk mencari lokasi pendaratan kapal. Mungkin 3 tangga aja dipakai. Ya, maaf, soalnya tetangga ada 7 tangga. Manakah? Iya, padahal dekat aja di ini. Ya, ada lagi, monggo silakan. Pada tanggal 18 September 1948, setelah musuh berhasil merebut gedung Karisidenan Madiun dan digunakan gedung Karisidenan Madiun itu untuk memproklamasikan berdirinya negara Soviet Republik Indonesia. Nah, di sanalah musuh mengatakan siapapun mereka yang tidak menyetujui lahirnya negara Soviet Republik Indonesia boleh dibunuh. Nah, relik ini adalah menggambarkan pembunuhan yang dilakukan kejadian saat itu. Ada yang dipanah, ada yang ditembak, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang ditusuk. Tidak peduli anak-anak, ibu-ibu atau orang tua, karena komunis tidak mengakui adanya Tuhan, makanya dia tidak takut akan dosa. Nah, sedangkan ini adalah Kolonel Gatot Subroto. Jabatan beliau saat itu adalah Gubernur Militer Surakarta, diperintahkan oleh Presiden Soekarno agar merebut Madiun secepatnya. Bahkan hanya 3 bulan berhasil menumpas pemberontakan PKI di Madiun, menangkap seluruh pimpinannya. Karena proses tadi, prosesnya tidak sampai ke meja hukum, karena saat itu Indonesia keburu dibombardir oleh Belanda dengan nama agresi militer Belanda kedua. Selanjutnya, ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia, ingin merangkul seluruh rakyat Indonesia. Tapi rakyat Indonesia terpecah belah menjadi partai-partai banyak sekali, kurang lebih sampai 50. Nah, akhirnya beliau mencanangkan 3 pilar kebangsaan, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Kurang lebih tahun 60-an, partai yang tidak mau mengakui Nasakom dibubarkan. Korbannya adalah Partai Masumi, pemenang nomor 1. TNI Angkatan Darat satu-satunya TNI yang tidak mau memasukkan nasakomisasi di dalam tubuh TNI. Akhirnya difitnah di TNI Angkatan Darat ada Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Itu adalah fitnah yang dilontarkan oleh PKI. Nah, ini adalah digambarkan tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat di angkatan saat itu. Disingkat dengan Pangak, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian, Pangal, Menteri Panglima Angkatan Laut, Pangat, Menteri Panglima Angkatan Darat, dan Pangau, Menteri Panglima Angkatan Udara. Selanjutnya ini adalah menggambarkan tentang penculikan. Nah, di bawah sebelum mereka melakukan penculikan di rumah pos komando mereka dihibur oleh Gerwani. Nah, kalau Gerwani awal tadi adalah Gerakan Wanita Indonesia, tapi Gerwani yang ada di bawah ini adalah Seger dan Wangi. Karena mereka menurut pengakuan diambil dari mulai Penas sampai ke Cililitan. Itu adalah kurang lebih untuk menghibur orang yang akan menculik para jenderal. Makanya mereka berhasil membunuh 3 jenderal dan menangkap 3 jenderal. 1 jenderal dapat meloloskan diri, seorang pemuda yang wajahnya mirip ditangkap dikira Pak Nasution.
Setelah mereka disiksa, satu persatu dimasukkan ke dalam sumur, ya, kurang lebih seperti ini. Keluar dari rumah diangkat tangan dan kakinya orang masing-masing. Tapi setelah mendekati sumur, tangannya dan kepalanya dilepaskan, tinggal kakinya yang dipegang, dijatuhkan baru ditembak. Nah, saksi hidup ya yang mengangkat jenazah terakhir kemarin meninggal, Pak Sugimin, yaitu adalah saksi hidup yang terakhir. Bahkan beliau mengatakan Jenderal Ahmad Yani jenazahnya kami taruh kepalanya selalu miring, makanya di dalam tutup ganjel. Beliau mengatakan tengkorak kepala dengan leher sudah memisah. Itulah Pak Yani. Menurut pengakuan dari putra Pak Yani, Pak Untung Yani, ayah saya itu diseret satu kaki, hanya kakinya satu diseret dari rumah setelah ditembak itu. Nah, sedangkan ini adalah Letkol Untung Samsuri, Komandan Cakrabirawa yang mewakili atau yang memimpin pemberontakan atau dipimpin, dalam militer adalah beliau pemimpinnya, tapi dia 13 PKI dipimpin oleh DN Aidit gitu. Sedangkan ini adalah Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto. Kebiasaan di TNI Angkatan Darat, Pak Harto paling sering ditunjuk Pak Yani untuk menggantikan beliau saat beliau diajak Pak Karno ke luar negeri. Makanya beliau mengatakan kebiasaan di TNI Angkatan Darat kalau Pak Yani ya ke luar negeri adalah beliau yang ditunjuk. Makanya beliau mengambil alih. Padahal Presiden Soekarno menunjuk Pramono Rekso Samudro, Mayor Jenderal, untuk menggantikan Pak Yani saat itu. Ya. Akhirnya beliau didukung dan dibantu oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo melakukan penumpasan. Tanggal 1 merebut Radio Republik Indonesia, tanggal 2 mengamankan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, tanggal 3 menemukan sumur sebagai tempat pembuangan jenazah, tanggal 4 mengangkat jenazahnya, tanggal 5 memindahkan jenazah menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata menggunakan panser, 1 jenazah 1 panser. Setelah pemakaman jenazah, di lapangan Banteng berkumpul para pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, KAPI, dan lainnya, menuntut kepada Presiden Soekarno agar mengambil sikap tegas terhadap PKI yang mendalangi penculikan 7 jenderal di Desa Lubang Buaya. Karena tidak ada respon, akhirnya demonya diwakili atau diganti dengan rakyat Indonesia. Perwakilan rakyat Indonesia yang terkenal dengan nama Tritura, 3 tuntutan rakyat. Bubarkan PKI berserta ormas-ormasnya, turunkan harga, bersihkan kabinet Trikora Dwikora dari unsur-unsur PKI. Pak Karno mengatakan, Nasakom ingin saya jual ke internasional, kenapa di tempat lahirnya harus dibubarkan? Akhirnya demonya makin keras, terjadilah 4 mahasiswa yang gugur dalam demo dan diangkat menjadi pahlawan Tritura. Arif Rahman Hakim, Ikhwanul Muslimin, Aris Monandar, dan Margono. Itulah pahlawan ya Tritura. Akhirnya keluarlah surat perintah 11 Maret. Pukul 6 pagi, tanggal 12 Maret, Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan di Radio Republik Indonesia, mengatakan PKI adalah organisasi terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dilanjutkan dengan operasi justisi, penangkapan terhadap tokoh-tokoh PKI yang mendalangi dihukum mati, Pono, Nyono, Sam, Kamaruzaman, dan Sudirman. Sedangkan DNID dihilangkan dalam penangkapan oleh yang menangkap tadi adalah Pak Indro, lupa saya namanya, ntar ingat sampai jalan ya. Nah di sini ya, Pono, Nyono, Sam, Kamaruzaman, dan Sudirman dihukum mati. Menteri Panglima Angkatan Udara ya mendapat dukungan dari seniornya, akhirnya beliau dihukum seumur hidup. Zaman Presiden kita Gus Dur tahun 1999, 3 tokoh PKI yaitu Dr. Subandrio, Kolonel Latif, dan Sirsan Bungkus dilepaskan. Ya, setelah itu baru ya sampai sekarang ini. Selanjutnya MPRS menuntut atau meminta pertanggungjawaban Presiden. Pukul 2 pagi tanggal 1 Oktober 1965 ada di sekitar Halim lagi melakukan kegiatan apa. Di sana beliau tidak memberikan jawabannya, malah beliau memberikan statement yaitu PKI adalah satu-satunya organisasi politik di Indonesia yang ingin mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pemberontakan PKI terhadap Hindia Belanda tahun 1926 yang terkenal dengan nama Jas Merah. Nah itu adalah ya pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Nah
Jas merah artinya sangat bagus, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi asbabul nuzulnya adalah pembelaan PKI terakhir sebagai presiden. Itu aja bedanya. Sedangkan setelah itu MPRS mengambil mandatnya dan dilimpahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden sampai dengan pemilu. Nah, ini adalah inti utama kunjungan kita di Monumen Pancasila Sakti. Selanjutnya setelah dari sini kita baru menuju ke museumnya.